Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathrohman dengan NIM 22050200036 akan mempresentasikan hasil dari UAS Statistik Sosial saya untuk bertujuan untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Statistik Sosial. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung saja ke presentasi berikutnya. Baiklah, di sini saya dengan akhiran NIM 6 mendapatkan file PISA dengan data variabel bebas, age atau umur, dan variabel terikat reading score. Baiklah, ini berikut datanya dengan data 50. Berikutnya langsung saja ke soal nomor 1 tentang statistik deskriptif. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan dari hasil dari SPSS statistik deskriptif. Di sini terdapat N dengan jumlah sampelnya 50, yaitu dari masing-masing variabel age dan variabel reading score, dan range-nya atau rentangnya untuk variabel age, rentangnya adalah 3, yang berarti selisih antara nilai maksimum dan minimum umur dalam sampel tersebut adalah 3 tahun. Dan untuk variabel reading score, rentangnya adalah 175, yang berarti selisih antara nilai maksimum dan minimum skor membaca dalam sampel tersebut adalah 175 poin. Lanjut ke data minimum. Di sini arti minimum adalah menunjukkan nilai terkecil dalam data statistik deskriptif ini. Dan untuk age, nilai minimumnya adalah 14 tahun. Dan untuk variabel reading score, itu nilai minimumnya adalah 470. Dan berikutnya dalam data untuk maksimum, yaitu menunjukkan nilai terbesar dalam data statistik deskriptif. Nah, di variabel age ini nilai maksimumnya adalah 17 tahun, dan untuk reading score nilai maksimumnya adalah 645 poin. Dan berikutnya yaitu dalam data adalah mean atau rata-rata, menunjukkan rata-rata dari data tersebut. Dan di sini age yaitu rata-ratanya ada 15,64 tahun, itu bisa dibulatkan sekitar 16 tahun. Dan untuk reading score rata-ratanya adalah 54,60 poin. Berikutnya di dalam data standar deviasi, itu untuk mengukur seberapa besar variasi atau penyebaran data dari rata-rata. Dan untuk variabel age, standar deviasinya adalah 1208. Itu menunjukkan bahwa umur responden bervariasi sekitar 1208 tahun dari rata-rata. Dan untuk variabel reading score, standar deviasi adalah 54.139, menunjukkan bahwa skor membaca responden bervariasi sekitar 54.139 poin dari rata-rata. Baiklah, berikutnya mengapa saya mengambil statistik deskriptif ini? Karena dengan cara statistik deskriptif seperti ini, kita dapat melihat bagaimana umur dan skor pembaca tersebar dalam sampel, serta rata-rata dan variasinya. Yang penting kita bisa dapat memahami dari karakter dasar dari data tersebut. Baiklah, untuk soal nomor 2, yaitu tentang Chi-square test, dan saya akan memaparkan hasil dari Chi-square test dari SPSS. Baiklah, berikut adalah data dari Chi-square test yang telah saya lakukan. Chi-square test di sini menunjukkan hasil dengan dalam data tersebut persen Chi-square-nya dengan nilai 100.347 dengan derajat kebebasan atau DF 93 dan signifikannya sekitar 0,283. Dan berikutnya data likelihood ratio-nya dengan nilai 99.918 dengan derajat kebebasan 93 dan signifikannya 0,293. Dan berikutnya linear by linear association dengan nilai 0,837 dengan derajat kebebasan 1 dan signifikannya 0,360. Dan dari data tersebut jumlah kasus validnya yaitu 50. Dari data tersebut juga bisa disimpulkan karena nilai signifikan untuk semua tes lebih besar dari 0,05,
Ini menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3, yaitu mencari regresi linear secara manual. Baiklah, saya langsung saja memaparkan materinya. Berikut hasil dari regresi linear manual dari data 50. Saya hanya mengambil 10 data saja. Berikut adalah datanya dengan variabel independen age atau umur dan variabel dependen yaitu reading score. Bisa dilihat umur terdapat 10 data seperti 14, 17, 16 dan seterusnya, dan reading score variabel dependennya bisa dilihat 520, 560 dan seterusnya. Dari variabel independen dan variabel dependennya yaitu age dan reading score dapat menemukan min atau rata-ratanya. Dengan variabel independen rata-ratanya 15,6 dan variabel dependen nilai rata-ratanya 539. Dan untuk mencari X kurang X rata-rata yaitu dengan cara variabel independen dikurang dengan rata-rata. Contohnya itu seperti di variabel independen umur itu 14 dikurang rata-rata 15,6 dan seterusnya. Dan itu akan mendapatkan hasil dari X kurang X rata-rata. Dan berikutnya itu Y kurang Y rata-rata. Sama dengan cara yang tadi, yaitu variabel dependen yaitu variabel reading score 520 dikurang rata-ratanya itu 539 dan seterusnya. Itu akan mendapatkan hasil dari Y kurang Y rata-rata. Dan berikutnya adalah X kurang X rata-rata kuadrat, yaitu hasil dari X kurang X rata-rata. Contohnya itu min 1,6 di situ dikuadratkan. Dan itu akan mendapatkan hasilnya dan seterusnya. Dan berikutnya yaitu X kurang X rata-rata kali Y kurang Y rata-rata, yaitu dari hasil dari variabel independen dan dependennya itu dikalikan dan akan mendapatkan hasilnya. Contohnya itu dari variabel independennya itu mendapatkan hasil min 1,6 dan variabel dependennya mendapatkan hasil min 0,19, itu dikalikan dapatlah hasil menjadi 30,4 dan itu seterusnya. Dan dari X kuadrat dan X kali Y rata-rata itu dijumlahkan hasilnya ke bawah. Dari contohnya X rata-rata 2,56 ditambah 1,96 dan seterusnya, itu akan mendapatkan hasilnya 14,4. Dan begitu juga X rata-rata dikali Y rata-rata 30,4 ditambah 29,4 dan seterusnya, itu akan mendapatkan hasil min 74. Baiklah, di sini rumusnya yaitu A sama dengan sigma X kurang X rata-rata Y kurang Y rata-rata dibagi sigma X kurang X rata-rata kuadrat. Di sini bisa dilihat dari hasil dari X kurang X rata-rata Y kurang kali Y kurang Y rata-rata itu hasilnya itu min 74. Dan dari hasil dari sigma X kurang X rata-rata itu hasilnya 14,4 dan dibagi seluruhnya dan dapatlah A sama dengan min 5,14 dan B yaitu Y kurang A kali X rata-rata. Di sini Y yang itu rata-rata dari variabel dependen yaitu 539 dan dikurang 5,14 dari hasil A dikali X rata-rata yaitu di sini 15,6 yaitu dari variabel independen. Dari rata-rata variabel independen dan seterusnya itu 539 dikurang dari hasil min 5,14 dikali 15,6 yaitu hasilnya min 80,184 dan dapatlah hasilnya yaitu 619,184. Dan rumus akhirnya itu Y sama dengan min 5,14 kurang 619,184. Baiklah, saya lanjut ke soal nomor 4 yaitu mencari regresi linear menggunakan SPSS. Baiklah, saya langsung saja
memaparkan materinya. Berikut adalah data regresi linear dari hasil dari yang saya cari dan melalui SPSS, yaitu menggunakan data dari ANOVA, karena hanya dalam ANOVA terdapat regresi linear. Dan saya akan menjelaskan hasil analisis saya dalam regresi linear ini, yaitu variable dependent heading score dengan prediktor edge, yaitu dengan modelnya menyatakan ini menggunakan edge sebagai prediktor dan dapat memprediksi reading score-nya. Baiklah, di sini langsung saja ke datanya, yaitu dengan sum of squares. Regresinya yaitu variasi total dalam reading score yang bisa dijelaskan oleh edge dengan totalnya yaitu 245.2,369 dan residualnya variasi dalam reading score oleh edge yaitu 141169,631 dengan total dalam reading score itu 143.622,000. Dan di sini degrees of freedom-nya itu dalam regresinya di situ 1 karena satu prediktor yaitu edge, dan residualnya 48 yaitu jumlah total observasi dikurangi jumlah parameter yaitu dari jumlah data 50 dikurang 2, dan totalnya itu 49 jumlah total data dikurangi 1 yaitu 50 kurang 1, dan mean square-nya regresi 245.2,369 dan itu dibagi ke degrees of freedom dan residualnya 294,034. Dan berikutnya itu nilai F statistik 0,834. Ini adalah rasio antara mean square regresi dan mean square residual. Nilai ini digunakan untuk menguji signifikan dan di sini signifikan artinya nilai P-nya 0,366 menunjukkan signifikan karena nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya di sini edge bukan prediktor yang signifikan untuk reading score. Jadi secara keseluruhan dari analisis regresi linear ini menunjukkan bahwa variable edge tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam data tersebut. Baiklah, ke soal nomor 5 yaitu kesimpulannya. Di sini kesimpulan dari analisis hubungan antara usia dan skor membaca adalah bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kedua variabel tersebut. Semakin bertambah usia, skor membaca cenderung meningkat. Analisis menggunakan regresi linear menunjukkan bahwa usia berpengaruh secara signifikan terhadap skor membaca, dengan setiap peningkatan usia diikuti oleh peningkatan skor membaca. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi untuk UAS Statistik Sosial. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.